segenap para imam manaqib, para ustadz, para kiai yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus seluruh saudaraku Jam'iyah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini juga kita kedatangan tamu. Beliau ini mantan Kapolsek dari Cakung, Pak Warsim ya, hadir malam hari ini beserta dengan istri. Ini ketemu saya di Brebes. Alhamdulillah beliau cocok, dan juga beliau tadi WhatsAppan di mana alamatnya, nyari sendiri dan ketemu juga. Beliau ini Kapolsek dari Cakung hadirin. Karena senang dengan pengajian. Jadi walaupun punya pangkat, punya titel, kalau orang udah senang dengan pengajian mesti akan dicari. Betul apa enggak? Tapi biar nggak punya pangkat ya, kalau nggak seneng mesti membenci. Bener gak itu? Jadi alhamdulillah, semoga beliau bisa istiqomah ke tempat ini. Amin. Allahumma. Dan wabil khusus seluruh yang hadir malam hari ini, semoga saya dan jamaah dijadikan orang-orang yang istiqomah. Kenapa kok kita harus istiqomah? Karena memang ada satu buah janji yang bahwasanya apabila orang-orang itu sudah menempuh istiqomah, maka niscaya hari depannya akan disukseskan oleh Allah. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu nadahan fi ghabiril asman. Jadi akan dijamin kesuksesannya bagi orang-orang yang istiqomah. Tinggal tergantung saya dan jamaah mau percaya atau tidak. Kalau saya dan jamaah percaya, maka kita akan menempuh jalur istiqomah itu. Dan kalau saya dan jamaah tidak percaya, mungkin hanya sekedar mendengarkan saja dan lalu mengucapkan. Padahal sudah wanti-wanti baginda Rasul juga mengatakan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Seseorang yang ingin memiliki 1 karomah saja terkadang bisa menempuh yang namanya pertapaan, bisa menempuh tirakat, bisa menempuh puasa. Betul apa enggak? Hanya untuk 1 saja. Tetapi orang yang menempuh jalur istiqomah akan mendapatkan predikat atau prestasi ini lebih baik daripada 1000 karomah. Apa itu karomah? Satu buah hal yang tidak dimiliki banyak orang. Apa itu karomah? Satu buah kelebihan tidak dimiliki orang umum. Apa, seperti apa contohnya? Tembus pandang itu karomah. Bisa mustajab doa itu karomah. Sabdonya manjur itu karomah. Air ludahnya manjur yaitu karomah. Betul apa enggak? Macam-macam karomah. Dan istiqomah ini lebih baik, lebih hebat, lebih bagus daripada 1000 karomah. Siapa yang bilang ini? Baginda Rasul lillah. Kalau sudah Rasul yang ngomong, saya mau tanya, kira-kira ini benar apa enggak? Benar. Pasti apa enggak? Pasti. Nah, tinggal kembali kepada diri kita masing-masing, mau percaya atau tidak. Dan orang-orang yang percaya dengan apa yang disampaikan Nabi, berarti orang ini memiliki keimanan kepada Nabi. Dan kalau orang itu menjalankan apa yang disampaikan Nabi, mesti akan memperoleh apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya dan jamaah bisa jadi orang yang istiqomah, bisa masuk ke dalam alamnya orang istiqomah? Jawabannya hanya satu, harus memiliki kecintaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena jalur perbuatan yang bisa ditempuh terus-menerus hanya orang-orang yang punya cinta. Contoh, kalau kita punya seorang kekasih,
kita bisa aktif nggak setiap ngapel ke rumahnya? Seminggu sekali lah, aktif apa enggak? Aktif. Umpamanya apel wajibnya malam apa kira-kira? Umpamanya malam minggu, umpama jadwal apelnya setiap malam minggu, kira-kira datang apa enggak? Kalau enggak datang keblangsak apa enggak? Keblangsak kalau enggak datang, uring-uringan, gak karu-karuan. Kenapa? Karena ada satu buah rasa cinta, dan rasa cinta ini adalah satu buah kendaraan buat menempuh istiqomah. Maka mustahil, gak mungkin itu terjadi istiqomah kalau orang itu tidak punya rasa cinta. Kalau kita mau istiqomah kepada Allah, maka otomatis kita pun harus punya cinta kepada Allah. Agar apabila kita jauh dari Allah, kita uring-uringan. Lupa kepada Allah, kita uring-uringan. Tidak mendekat kepada Allah, kita uring-uringan. Seperti contohnya seorang anak muda yang jatuh cinta jauh dari kekasihnya, mesti uring-uringan. Apalagi kekasihnya berjalan dengan orang lain, lebih uring-uringan. Betul apa enggak? Kalau saya dan jamaah cinta kepada Allah, di saat ada orang yang bisa mendekat kepadanya, kita harusnya bisa lebih dekat lagi dari orang itu. Betul apa enggak? Karena ini namanya pastabikul khairat. Kalau seumpamanya kamu punya kekasih, lalu kekasihmu didekati orang, kira-kira kamu tambah mendekat apa tambah menjauh? Tambah mendekat apa menjauh? Tambah mendekat lagi. Kenapa? Jangan sampai kekasihku diambil oleh orang lain. Begitu juga sama kepada Allah. Jangan sampai cintanya Allah keburu direbut oleh orang lain. Makanya saya dan jamaah terus menerus melakukan istiqomah setiap Jumat malam Sabtu, tidak mengenal faktor cuaca apapun, tidak mengenal bagaimana keadaan ekonomi bagaimanapun, tetap kenapa? Khawatir cintanya Allah akan dipalingkan dari kita, diberikan kepada orang lain. Kalau mau diberikan ke orang lain silakan, tetapi juga diberikan kepada kita. Itu kan tujuan kita sebenarnya. Betul apa enggak? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbata wa ma'rifatak. Cintanya yang kita inginkan. Allahumma amin. Allahumma amin. Maka jangan sampai keduluan. Kalau perlu jamaah kadang ngaji ngajak temen, jangan sampai keduluan sama temennya. Kadang-kadang yang diajak rajin, yang ngajak malah hilang. Kira-kira ada nggak yang begitu? Ada yang begitu. Kadang yang ngajak pertama ngebuguk, ayo ngaji. Pas diajak ngaji, dia mah hilang, kanclap ke telan bumi. Betul apa enggak? Nah ini keliru sebenarnya. Aturan yang ngajak tuh akan lebih lebih semangat lagi. Kenapa? Loh, kita berebut cinta kok. Kalau ada seorang wanita cantik, ini ada laki-laki bertiga merebut, otomatis mesti udah cepet-cepet mana nih jatuh hatinya kepada siapa. Dengan berbagai macam cara. Betul apa enggak? Dengan berbagai macam pemberian. Bahkan kalau bicara soal kecintaan kepada Allah, itu nomor satu. Betul apa enggak? Jangan sampai kalah dengan cinta-cinta yang lainnya. Kita boleh cinta dengan dunia, boleh. Cinta dengan anak istri, boleh. Cinta dengan orang tua, boleh. Dengan guru, boleh. Tetapi jangan sampai kalah cinta kita kepada Allah. Betul? Jangan sampai yang lain mengalahkan. Kalau yang lain sudah mengalahkan cinta kita, kita kalahkan cintanya kepada Allah, dikalah dengan cinta-cinta yang lain, maka tinggal tunggu aja ancaman dari Allah. Fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Naudzu. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang dibenci, gak bakalan. Jadi yang dibenci oleh Allah adalah sebenarnya kalau bicara umumnya si pengkhianat cinta itu sendiri. Jangan lagi Allah kita gegedeg. Betul apa enggak? Kalau situ dihianati cintanya, kira-kira kesel apa enggak? Kesel lah. Begitu juga Allah. Makanya Allah bilang, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratan tahsyauna kasaddaha ahabba ilaikum minallah war rasuli fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri. Barang siapa lebih, kalimatnya lebih di sini,
mencintai keluarganya. Keluarga ini macam-macam. Orang tua keluarga bukan? Mertua keluarga bukan? Keluarga. Betul apa enggak? Anak istri keluarga apa bukan? Keluarga. Barang siapa lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai hartanya, lebih mencintai perniagaannya atau usahanya, mau ngaji takut. Kenapa? Lagi ngelayanin warung. Betul apa enggak? Mau ngaji takut dipecat dari pekerjaan, mau ngaji sayang ninggalin job, mau ngaji segala macam halangan dan rintangan tidak dilalui, berarti dia lebih mencintai perniagaan yang dikhawatirkan kebangkrutannya. Kalau saya ngaji mulu nanti bangkrut usaha saya. Ada nggak yang begitu? Kalau saya ngaji mulu nanti usaha saya terbengkalai. Kalau saya ngaji mulu nanti lemburan saya berkurang. Kalau saya ngaji mulu nanti pelanggan saya lari. Kalau saya ngaji mulu nanti begini. Berarti dia lebih mencintai perniagaannya. Nah ini sudah Allah katakan, barang siapa lebih mencintai keluarganya, hartanya, perniagaannya ketimbang cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah saatnya kehancuran akan datang kepadanya. Naudzu. Maka jangan harap ada satu buah kemakmuran kalau cinta kita lebih besar kepada yang lain daripada kepada Allah. Alhamdulillah. Betul apa enggak? Ini satu buah peringatan Al-Quran yang bilang langsung. Maka boleh saja kalian cinta dengan apapun, boleh. Tetapi jangan sampai kalah. Saya buka usaha, saya cinta dengan usaha saya. Saya pikirin siang malam bagaimana kemajuannya. Saya jaga siang dan malam. Tapi wayang istiqomah, tutup dulu, berangkat ngaji, baru itu hebat namanya. Betul apa enggak? Cuma dagang bakso kok sayang-sayang ditinggalin semalaman doang. Betul apa enggak? Oh kalau saya dagang kan lumayan, keuntungannya sekian. Emang mati membawa keuntungan baik? Betul apa enggak? Percaya nggak kalau keuntungan Allah yang memberikan? Percaya nggak Allah bisa menutup keuntungan? Saudaraku, 1 tahun kita berada di tempat ini. Betul apa enggak? 1 tahun kita sudah berada di tempat ini. Selama 1 tahun berawal pembangunan Pondok Pesantren Al-Mubarak itu masih ditahan oleh Allah. Berbagai macam cara, berbagai macam kiat kita sudah lakukan. Tiap malam saya ngobrol sama Ki Abbas gimana caranya segala macam, dengan tim udah ngobrol, Om Alif, Mas Fikri, tiap malam kita putar otak gimana caranya. Betul memang Allah semua yang memiliki kuasa. Maka di saat itu kita diberikan satu buah peranan untuk mengikuti satu buah proses, bagaikan keran yang belum dibuka. Akhirnya setelah 3 minggu berjalan, saya nggak pernah lagi mikirin yang namanya uang sorban. Udahlah, ada, nggak ada, udah silakan aja, biarin aja udah. Kalau memang jamaah nggak minat, udah nggak adain sekalian. Kalau minat kita adakan. Udah, akhirnya saya los. Ternyata setelah di los 3 minggu, keran itu dibuka oleh Allah hadirin. Istilah keran itu dibuka. Saya percaya betul yang menutup adalah Allah, yang membuka juga adalah Allah. Saat keran sudah mulai dibuka, ini loh. Ini dengarin baik-baik ya. Buat kalian yang masih macet-macet hari ini, baik macet usahanya, macet ekonominya, tetaplah istiqomah. Karena suatu saat keranmu akan dibuka juga oleh Allah. Dan kalau sudah dibuka, kamu gak bakalan pernah percaya. Kenapa? Sekarang yang namanya bahan material numpuk hadirin. Bahkan kita tuh ditantang kalau sama yang ngirim. Mau butuh apa lagi? Tinggal minta kami kirim. Tinggal minta kami kirim. Urukan sudah ada yang jamin. Pak Kiai, urusan saya berapa ratus truk akan saya penuhi. Ini sudah dibuka oleh Allah. Kemarin dikirim 500 batang besi ulir loh ya. 13 ulir itu harga satuannya kan 130 ribuan. Kalau 500 berapa puluh juta sudah dikirim. Pasir sudah 3 truk 4 truk sudah dikirim. Bata merah datang. Batu kali datang batu kali 4 mobil ditawarin lagi. Masih kurang batu kalinya Pak Kiai. Kalau masih kurang kita kirim lagi. Sampai saya rasa nggak percaya. Oh ini loh, kalau sudah saatnya ya saatnya. Kalau sudah dibuka ya benar-benar ngucur jalannya. Betul apa enggak?
Yang penting tetap kalian percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Yang penting saya ngalamin. Betul apa enggak? Yang penting saya sudah merasakan, saya benar ngalamin. Oh benar, ternyata disuruh istiqomah dulu oleh Allah. Kalau memang tetap kita percaya kepada Allah, tidak berpaling dari Allah, tidak mengharap dari selain Allah, sangat mudah bagi Allah. Betul apa enggak? Sangat mudah. Zaman sekarang hadirin, memang kalau kita pikir mana mungkin ada orang sebaik itu. Tapi jika Allah sudah berkehendak, ada apa enggak? Bisa apa enggak? Kalian mungkin berpikir, saya udah tua gini nggak mungkin lah jadi orang kaya. Itu kan pikiranmu. Lain dengan kehendaknya. Oh saya cuma dagang kayak begini, nggak mungkin lah saya bisa jadi orang kaya. Itu pikiranmu. Itu kecilnya imanmu, kecilnya yakinmu. Kalau besar imanmu, besar yakinmu, kamu mengatakan apa yang susah bagi Allah? Biar saya tua begini, kalau besok diangkat derajatnya, mau ngomong apa? Biar saya miskin, pekerjaan pas-pasan, kalau besok mau dikayakan, mau ngomong apa? Allah kuasa di atas segala-galanya. Betul apa enggak? Terkadang kita yang kecil hati, kita bawa Allah seakan-akan Allah sama kemampuannya dengan kemampuanmu. Betul apa enggak itu? Seakan-akan kita anggap Allah ini sama dengan kemampuan kita. Saudaraku beda, saudaraku. Saya dan jamaah cuma hanya nggak mampu, Allah mampu. Saya dan jamaah nggak bisa, Allah bisa. Jangan kecil hati. Mulai saat ini pembelajaran sudah diberikan oleh Allah, bahkan lewat bukti yang nyata. Kita kemarin tuh ada empang 17 kali 12 20 17 kali 20 meter, airnya penuh. Berpikir gimana caranya ini? Nggak mungkin lah kita bisa nguruk seluas ini. Sedalamnya itu 4 meter, bahkan bisa 5 meteran dalamnya itu. Ini kalau nguruk nih bisa ratusan juta. Terus bagaimana nanti ngeringinnya? Oh ternyata sekarang bisa. Tuh kemarau panjang dikasih sama Allah, akhirnya airnya kering, bisa didirikan bangunan, bisa juga dikerjakan. Itu loh rahasianya Allah sebenarnya. Yang gak masuk akal itu bisa dengan kuasa Allah. Jadi gak ada yang gak masuk akal di dunia ini. Tetapi akal saya dan jamaah yang gak jangkau. Bukan gak masuk akal, gak terjangkau oleh akal saya dan jamaah. Terjangkaunya dengan iman kita kepada Allah. Jawab yang kompak. Percaya nggak ke Allah? Percaya nggak dengan pertolongannya? Percaya dengan kuasanya? Kalau memang saya dan jamaah percaya dengan Allah, percaya dengan pertolongannya, percaya dengan kuasanya, mulai malam hari ini besarkan hatimu, jangan kecil lagi. Katakan bahwasanya hari esok kita akan dibahagiakan oleh Allah. Allahumma. Kalau hari ini dihina, biarin. Hari ini dipandang sebelah mata, biarin. Yang penting satu, suatu saat hari nanti mesti orang itu akan mengakui keberhasilan perjuangan kita. Betul? Suatu saat nanti mereka pasti akan datang kepada kita, meminta pertolongan kepada kita, bahkan ngorek-ngorek isi kantong kita. Ingetin omongan saya. Betul? Nih kalau orang udah sukses, saudara dari mana dikenal? Betul apa enggak? Yang kita nggak tahu juga dia ngasih tahu. Gue mau masih mamang lu, mamang yang mana? Baiklah tong, gue mandel lu dulu malu masih kecil, gue pomong lu, kapan ngomongnya? Betul apa enggak? Beneran itu. Kalau duniamu sudah cukup, maka para hubud dunia, para pecinta dunia mesti akan mengelilingi kamu. Pasti akan mengelilingi kamu, dan kamu jangan menyerah, kamu jangan sombong, kamu jangan angkuh. Bersyukurlah kepada Allah apabila kamu sudah memiliki dunia, memiliki harta, maka orang-orang yang hubud dunia datang bersyukur. Kenapa? Kesempatanmu berbuat baik kepada sesamamu. Itu sebenarnya. Percaya nggak? Bangunan Abu Barok pasti akan berdiri. Kita nggak percaya pasti berdiri juga. Betul apa enggak? Kenapa? Besinya sudah cukup. Besinya sudah cukup, pasir asal mau. Makanya nanti yang tukang-tukang kemarin sudah didatar namanya, terkumpul lah. Nggak usah ntar dah, saya kasih pengumuman aja. Hari Minggu, habis duhur kita rapat. Hari Minggu ya, yang bisa nukang bangunan, bukan nukang tidur. Nah, ya, tukang bangunan. Kalau umpamanya situ kerja di bangunan, saya ambil dalam satu minggu
kan 7 hari, saya ambil sehari, kira-kira rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Jadi kan situ 7 hari kerja nih, saya ambil 1 hari aja, situ maunya siang atau malam, itu aja. Saya cuma minta 1 hari. Gimana? Rugi apa enggak nih? Mau apa enggak? Situ ngomong kagak, situ bukan tukang. Rugi apa enggak? Kagak, enggak tukang. Saya nanya yang tukang ini, ya. Karena kita sudah mulai start ini. Setuju nggak nih? Terus jamaah yang belum bisa membantu apa-apa, jangan kecil hati. Doamu itu sudah luar biasa. Kedatanganmu itu lebih dari segala-galanya. Itu aja, jangan makin minder. Kadang-kadang minder, kagak datang-datang. Kenapa? Malu. Kayak lagi bangun belum ngasih apa-apa, udah agak ngasih apa-apa, kagak muncul juga. Kebangetan loh. Kenapa nggak? Jangan malu digedein. Betul? Jangan malu digedein, tapi keimanan, kecintaan, keyakinan yang digedein, malu lu gedein. Madih lagunya. Ya. Jangan malu, datang aja udah. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Kecuali nanti ngecor lah. Kalau bisa ngecor berangkat semuanya ini. Ntar saya masakin rasem, teri, sambel, lalap timun, lalap berenuk. Banyak banget berenuk di sini hadirin. Ini Ngomalit nanya, kalau berenuk rasanya apa? Loh, emang saya kebo. Nanya rasa berenuk sama saya. Oke, kalau berenuk rasanya gimana? Lah emang saya pernah makan berenuk. Berenuk makanan kebo om, dia bilang gitu. Nanyanya jangan sama saya. Oh nanya rasa semangka saya tahu. Agak beda-beda tipis berenuk sama semangka hadirin. Gimana? Percaya dengan kuasa Allah? Kalau saya percaya banget. Kita sudah ngalami hadirin. Kita sudah dibuktikan oleh Allah, langsung dibuktikan. Katanya Allah, kalau saya masih tutup, lu mau jungkir balik kek, mau banting tulang siang malam kek, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, atau lu lipat pala sama kaki lo. Kalau belum wayahnya ya belum wayahnya, betul apa enggak? Jadi tenang-tenang saja dalam hidup ini, santai-santai saja udah. Ya, oh saya pengen banget selesai masalah ini. Kalau belum wayahnya tetep kan nggak bakalan. Saya pengen buru sama kayak orang mau beranak, emang baru 3 bulan, gue udah pengen punya anak, pengen gendong, udah projolin. Bisa mah, betul apa enggak? Gak bisa, tetap tungguin saja, nanti saatnya kerannya dibuka. Dengan cara apa supaya cepat dibuka? Istiqomah kuncinya, saudaraku. Cuma itu kuncinya. Orang-orang wali bisa jadi wali karena istiqomah. Orang-orang kiai bisa keramat tuh kiai karena punya istiqomah. Orang ustad bisa diangkat derajatnya jadi kiai kalau orang itu punya istiqomah. Cuma itu kuncinya. Yang bener iya cuma itu. Karena keistiqomahan ini adalah segala-galanya hadirin. Sekarang saya mau tanya, berbuat baik, contoh kecil, baca Quran, bagus apa enggak? Tapi kalau membacanya 40 tahun sekali, ayo, betul apa enggak? Berarti kalau istiqomah, karena Bapak bisa Fatihah doang Pak, Fatihah doang bisanya, tapi istiqomah setiap hari, lebih bagus apa enggak? Sama orang yang hatam Quran bacanya setahun sekali. Ini orang nih hafal Quran tapi baca setahun sekali. Nah orang ini cuma bisa Fatihah tapi tiap hari, kira-kira hitungan pahalanya banyakan mana? Banyakan Fatihah tiap hari. Jadi gini loh kata Allah, ahabbu a'mali ilallah adwamuha wa in qala. Jadi amal perbuatan yang paling dicintai Allah, walaupun nggak banyak, sedikit, tetapi terus menerus, itu adalah istiqomah. Ingat itu. Jadi amal perbuatan yang disenengin sama Allah, sedikit tapi terus menerus. Makanya di dzikir manaqib oleh Abah Yai itu diadakan uang sorban. Kenapa? Karena biarpun ngasih sedikit tapi terus menerus. Itu sebenarnya. Sekarang saya mau tanya nih, minggu ini nih, di malam Sabtu ini mau ada uang sorban apa kagak nih? Hah? Ada yang jawab kagak? Lanjut apa enggak nih? Lanjut. Saya coba di belakang nanti dulu, saya mau dengerin di depan nih. Lanjut apa enggak nih? Beneran? Yang belakang bagaimana? Lanjut gak nih? Coba yang lanjut, angkat tangannya. Tar dulu, saya mau lihat yang kagak ngangkat. Itu udah pengen dia. Ya udah.
Bagi nggak menjadi udah angkat ke apa? Jangan nunjukin buat miskin ya. Udah jarang ngasih, tuh nggak diem baik. Udah angkat aja. Taruh capek buat soalnya kok agak berat ya. Berat ya. Lebih berat belinya. Tinggal ngomong enteng, tanya aja saudara Dharma, tinggal ngomong. Coba kalau beli lah, berat banget, 50 jutaan. Saya minta Fatihah jamaah buat seluruh yang hadir, semoga diselamatkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya udah, jalan dulu kupon ya, biar kita bisa napas dulu nih. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanah dodi wadlillah alal gafi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah ya Allah wa ya anjab wa ya sahdat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah alaka fi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah sa'alnakum walizul farazaunakum wa bi amrin qasannakum wasuru azmakum lillah alaka fi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah ya Rabbi bisadati lahaqaq li isyarati asadati bisyarati wa yasfu waqduna lillah alaka fi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah kasbil huzbi an aini wa rabil baini min baini wa damsil kayfi wal aini bin nuril wajhi ya Allah alaka fi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah sallallahu maulana ala man bil huda zana wa man bil haqi aulana syabi'il halqi indallah alaka fi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah bil barakah wal karamah syabdul qadir wali Allah wi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridallah amin amin amin
amin amin amin amin amin amin ya Allah rabbal alamin. Jadi hadirin, Allah itu bayarnya cash memang. Jadi kemarin tuh yang ngesub barang, yang ngirim barang ke kita kan namanya Acep gitu ya. Sebelum dia ngirim barang itu nggak punya proyek satupun. Tapi setelah dia ngirim barang, dia kan berdua sama temennya ngomong gini, kasih Acepnya, Cep, ini gimana kita ngirim barang ke pondok? Kita nggak ada pemasukan sama sekali, kan begitu. Kalau ngirim ke tempat lain kan 1-2 juta mesti di tangan dia tuh dari hasil itu. Tapi ke pondok kan enggak. Si Acep ini bilang ke temennya, udah kita ngambil barokahnya aja lah, gak usah pakai ngambil hasilnya. Yang penting ini barang dari ini kita kirim ke pondok. Dia kan pengesup biasanya kan dapat duit di situ, betul apa enggak? Tapi dia bilang apa? Udah kita ngambil barokahnya aja. Padahal nih orang preman hadirin. Ada di ormas apa itu ya? Ormas apa sih Acep itu? Buanaspati. Iya. Itu kan teluh paling dahsyat hadirin. Buanaspati. Ada 2 orang Buanaspati. Jadi dia cuma ngertinya itu doang, udah ngambil barokahnya. Padahal mah dia kagak ngerti barokah itu apaan, nggak ngerti. Pokoknya dia mau ngomongnya gitu. Udah kita ngambil barokahnya aja lah. Temennya mah karena bukan jamaah, jadi nggak ngerti. Ya udah dah nggak apa-apa, ngikutin. Pas sudah ngirim 1 kali, itu tawaran proyek hadirin itu banyaknya luar biasa. Jadi semua proyek-proyeknya deal semua sekarang. Yang di Kampek bikin gudang ya, bikin gudang. Terus yang perumahan, itu deal semua. Temannya baru ngomong, besok kita ngaji aja Cep, emang kenapa barokahnya jelas. Itu kadang-kadang jadi pengen ngaji temennya, udah besok kita ngaji kenapa barokahnya jelas. Terus Haji Mawi itu ketua BPPKB Banten ya, itu Pak Haji Mawi itu kan yang ngambil urukan. Hari itu kan saya telepon, dia kan bilang, Pak Kiai pokoknya kapan butuh urukan tinggal ngomong. Saya lama dipesen tuh hampir ada berapa bulan saya nggak ngomong-ngomong. Kenapa? Malu gitu loh, malu mau ngomong, takut ngerepotin juga. Lah saya nggak ngomong-ngomong, tetap kita cari cara supaya bisa nguruk sendiri begitu. Padahal saya ditawarin, nggak langsung saya ambil. Berbulan-bulan sampai malam Sabtu kemarin beliau datang sama Pak Haji Ujat, ketua Preto, datang juga berdua ke sini, baru ngomong lagi di panggung, Kiai udah urukan buat saya yang ngambil Kiai, pokoknya kapan Kiai minta udah langsung saya kirim. Akhirnya siang saya telepon, Pak Ketua, Pak Haji, urukan boleh dikirim. Yaudah saya kirim 7 mobil. Jangan 7 mobil, nggak enak. Kenapa? Itu banyak got-got yang rusak kan gitu. Udah semobil aja dulu, apa 2 mobil. Dikirim langsung 2 mobil. Hari itu malam loh. Malam itu ngirim, malam itu dapat proyek berapa? 120 juta langsung dapat malam itu juga hadirin. Sampai yang ngirim tuh Bang Rohman, orang sini, orang Pangkalan. Jadi memang orang Pangkalan yang nyupirin. Sampai dia bilang, pakai dibayar cash sama Allah. Bayar cash gimana? Masa Allah udah turun langsung bayar cash kan gitu kan, kagak. Bayar cash gimana? Langsung dapat proyek, pakai nguruk berapa ratus kubik lah, 1 kubiknya sekitar 1.200.000. Loh, luar biasa, langsung dibayar kontan. Ternyata hadirin, siapapun yang memberikan, Allah nggak ngelihat ini orangnya orang apa sebenarnya. Mau orang ormas ke, mau orang kiai ke, mau orang ustadz ke, yang dilihat adalah niatnya, tujuannya. Kalau semata karena Allah, mesti langsung dibalas oleh Allah. Betul apa enggak? Maka sekarang saya mau tanya, ini uang sorban mau diadain apa enggak? Masa kita kalah sama orang ormas? Betul apa enggak? Masa kita kalah sama orang-orang preman yang berani membantu? Masa kita mau menurun? Setuju nggak ini? Beneran saya tanya nih, kalau umpama kayak nggak usah, kita nggak adain nggak apa-apa. Kenapa? Keran udah dibuka kok. Betul apa enggak? Kalau menurut saya mendingan diadain, biar ada andinnya situ. Betul apa enggak? Udah bantuin tenaga kagak kan, bantuin itu mendingan. Kan tenaga masih sibuk-sibuk. Makanya kalau besoknya hari Minggu nggak ada kegiatan, coba datang lah. Nanti urukan mau datang banyak itu hari Minggu. Betul apa enggak? 10 mobilan nanti mau datang. Kan bantuin ngerukin nanti. Ya, yang nggak punya kegiatan hari Minggu. Emang dia orang punya kegiatan semua. Emang situ orang penting-penting banget apa? Betul apa enggak? Datang sini. Ya, jangan makin geroin baik. Datang, kita bantu. Kalau perlu bawa pacul. Saya nggak punya pacul, beli. Nanti tinggal di pondok. Kan begitu. Jangan situ datang kagak bawa pacul, pulang bawa.
Agak lah, ngapain jadi maling pacul. Hari Minggu datang urukan tuh sekitar 10 mobil, nah kan bantu di situ, narik-narikin. Kan resep, zaman sekarang kan zaman handphone fotonya cakep-cakep, ngeruk sekali foto, status, bantu pengurukan di Al Mubarok. Keringetan mah kagak. Ada keringetan mah. Emang main air doang. Datang lagi megang pacul, ngeruk lagi megang pacul separuh, foto. Berjuang di jalan agama Allah. Udah apa lu lagunya si Madin? Habis kayak di foto begitu, duduk ngobrol 3 jam setengah. Ekstrajos habis, kue habis. Akhirnya pulang cana kotor, kotor deprok. Akhirnya yang lain pada barokah, dia nanyain barokah gue mana lo ada. Ya, hari Minggu ya, udah mulain sekarang. Jadi kalau memang gak ada kegiatan lagi suntuk di rumah, dateng lah. Ntar hilang suntuknya di situ. Di pondok tuh hilang suntuknya, capek hilang, suntuk hilang, masalah hilang. Kenapa hilang? Karena jauh dari mana-mana. Bini ngeroin orang kedengeran, anak nangis orang kedengeran, orang lagi utang nggak ketemu kesini hadirin. Nggak kepikiran situ ada di tengah-tengah sawah malam-malam, betul apa enggak? Jadi hal yang paling aman nanti itu Ponpes Al Mubarok. Jadi benar-benar tempat pengamanan. Kagak percaya. Loh, setiap orang baru datang ke sini mesti terheran-heran. Mesti. Apa dia bilang? Ini strategis buat pondok. Kenapa? Jauh dari apa-apa. Jadi aman udah. Nggak ada godaannya. Bawa anak susah jajan. Coba datang malam Jumat ke pondok. Datang malam Jumat. Itu anak kita anteng hadirin. Anteng merungkut. Kayak apa? Kayak burung puyuh kehujanan. Mau nangisin tukang cleaningan kagak ada, mau nangisin jajan warung kagak ada, mau jalan dewek iseng, apalagi lewat pun pisang kita bawa merinding baik. Betul apa enggak? Makanya semua izin, penghuni pisang, kita mau izin di sini nih. Betul apa enggak? Jangan nakal. Ini datang orang baik-baik semua. Baik-baik kita belakang di belakang. Setuju nih jamaah, pengomongannya jelas nih ya. Pokoknya buat yang tukang-tukang hari Minggu ba'da duhur. Kalau yang nganggur-nganggur dari pagi. Nanti pengurugan tuh dari pagi. Kali pagi masih ngantuk, besok kita kan akbaran di Abah, betul apa enggak? Mungkin pagi ngantuk, bangun tidurnya situ jam berapa? Jam 2. Buatan doyan sama tidur. Jangan jam 2, bangun jam 9, jam 10 gitu. Jadi kalau orang ngantuk itu menempuh perjalanan ringan, menempuh apapun ringan. Kenapa? Karena hawanya ngantuk, di mana nempel pun merem, jadi ringan semuanya. Serius hadirin, kalau memang banyak permasalahan jangan banyak-banyak tidur dah. Itu masalah seakan-akan hilang. Kenapa? Karena memang orang kepikiran, melayang dalam kehidupan. Saya pernah nggak tidur tuh 3 hari 3 malam pernah 3 hari 3 malam. Waktu itu saya ngomong ke Abbas ya, itu 3 hari 3 malam bener-bener nggak tidur, di Babelan nggak tidur. Mau merem susah, apa susah, kenapa? Banyak pikiran. Beneran aja. Orang sampai ada yang jadi diangkat jadi wali ya, masuk ke dalam alamnya malaikat, itu gara-gara banyak pikiran. Ada hadirin, ada. Karena orang banyak pikiran, banyak permasalahan, kadang sama makan kan kurang doyan. Betul apa enggak ini? Betul nggak? Situ kan pengalaman, betul nggak ini? Ama makan kurang doyan, ama tidur tuh agak kurang ini, kita kurang pulas. Mata tuh mau merem kering aja. Loh kan saya pernah diceritain sama guru saya tuh pernah. Jadi gini loh ya, ada orang pengen kuat tirakat, tetapi nggak sanggup. Asal jam 12 tidur, udah jam 11 tidur. Akhirnya nanya ke kiainya, Kiai mohon maaf saya mau nanya. Nanya apa? Gimana caranya supaya bisa tirakat melek malam? Oh gampang. Masalah kamu kurang besar, bikin masalah. Akhirnya bikin masalah hadirin. Padahal nggak punya masalah, tapi bikin masalah. Apa masalahnya? Taruhlah anak kepala desa digampar, ya kan? Seumpamanya.
Akhirnya apa sih, habis digampar kan orang sedesa nyari dia semuanya. Udah cari, pokoknya tangkap, kita teblakin gitu dari belakang. Betul apa enggak? Ini lari ngumpet hadirin. Lari ke Bulakan, dia ngumpet aman, kagak ketemu. Nyampe Bulakan karena capek dia lari, akhirnya kena angin sepoi-sepoi. Kira-kira pulas apa agak? Pulas, gagal. Tanya lagi ke kiainya, "Kiai, saya masih tidur." Kurang gede masalahnya. Pindah lagi. Taruh singkat cerita lah. Anak bupati lah umpamanya lah. Ditempeleng sama dia, satu kabupaten kan nyari dia. Pak Polsek nyari, Kapolres nyari, betul apa enggak? Koramil nyari, lari ngumpet hadirin. Lari dicari, cari terus. Ini mah saya singkat-singkat aja ceritanya karena waktu udah malam. Ya, lari, dia naiklah ke pohon randu. Tahu pohon randu? Pohon kapuk. Ya, yang ada duri-durinya. Dia karena orang ketakutan, kan akhirnya nggak kerasa tuh duri, betul apa enggak? Sama kayak maling ayam dikejar, bagian petakan luas gitu dilompatin sama dia. Betul gak ini? Pernah kan nyolong ayam kan? Kalau nggak pernah jangan ngomong betul. Itu belum pernah ngerasain. Saya nanya yang pernah nih. Oh, ada yang ngacung, pernah berarti dia. Kalau orang sudah ngambil barang orang dikejar, biasanya tembok tinggi pun dilompatin bisa. Besok pagi dilihat, bisa tembok tinggi juga nih, coba lompatin. Orang bisa kagak pulang, karena nggak ada ngejar, gitu. Akhirnya dia naiklah ke pohon randu. Sampai pohon randu, dia takut kalau saya tidur nanti saya jatuh. Ketemu habis saya udah, habis ketemu polsek, polres habis saya digebukin nih. Akhirnya di pohon randu nih, singkat cerita ya. Suatu hari, suatu malam, 2 hari, 2 malam terus kagak turun-turun. Kenapa? Karena di bawah orang nyariin terus, dicariin terus sampai singkat cerita 40 hari 40 malam. Pas di saat malam itu, malam Jumat, lewatlah malaikat. Ketemulah dengan dia. Loh, malaikat ya? Bukan. Kamu kan udah 40 hari 40 malam nggak makan. Iya. Nggak tidur. Iya. Ya malaikat. Bukan. Tetapi ini yang bisa dilakukan seperti ini adalah oleh malaikat. Ya udah deh, nggak apa-apa dah. Dibawa hadirin. Nyerah juga dia. Betul apa nggak? Dibawalah ke alam malakut. Lah orang itu menjadi walinya Allah. Tapi situ jangan niru. Ntar anak lu lalu gaplokin, kagak jadi wali lu ditabokin dia. Hati-hati nih, jangan pulang ditiru, ntar gue yang salah. Ini mah cuma perumpamaan, betul apa enggak? Ah, ternyata jadi wali gampang. Oh, kagak gampang enggak? Enggak begitu itu juga, Made. Awas lu ya. Ntar pulang, oh segampang, nggak perlu tirakat, nggak perlu puasa, nggak perlu ngapal ini, ngapal itu, cukup kita tempelin, ora. Awas nih ya, jangan salah paham. Itu cuma hanya sebagai anekdot cerita. Emang Kiai saya cerita kayak begitu, kan begitu. Jadi bisa jadi walinya. Jadi buat yang hadir malam hari ini punya masalah apa enggak? Punya apa enggak? Punya kan masing-masing kan. Ada yang masalah pekerjaan, ada yang masalah rumah tangga, ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah penyakit, betul apa enggak ini? Ada yang masalah persahabatan, masalah dengan mertua ada yang mantu dibenci mertua be ada, banyak. Apalagi orang punya gawean itu mertua enek begitu. Betul apa enggak? Ada, itu permasalahan, tapi tenang-tenang saja. Itu adalah jalan untuk menuju kepada kemudahan. Amin. Allahumma. Jangan berharap kemudahan kalau nggak mau melewati kesulitan, jangan berharap. Jangan berharap kemudahan kalau nggak mau ngelewatin kesulitan. Jadi kesulitan hari ini adalah jalan kita buat menuju kemudahan. Amin. Percayalah saudaraku. Mulai saat ini keran sudah dibuka. Kalau Al-Mubarak juga dibuka, semoga jamaah juga dibuka semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ayo ikutin yuk bareng-bareng semua. Cobalah besok agak majuan duduknya, biar kita ngomong yang enak, ya. Agak majuan kan nggak apa-apa, tenang aja, nggak ada yang gigit yang di panggung mah, udah jinak semuanya. Kliwonan besok, legi malam Sabtu besok, saya buka pendaftaran yang buat perumahan Pak Haji Agus, bukan perumahan saya, bukan perumahan Al-Mubarak loh ya, ini perumahan Pak Haji Agus. Cuman beliau memang mengkhususkan buat jamaah. Makanya dikasih non DP, tapi ada yang namanya booking fee itu 1 juta, itu dicicil, booking fee
Yang pernah ngambil perumahan ngerti lah booking fee itu apaan, ya. Kecuali yang sering beli combro orang ngerti booking fee apaan. Itu angsurannya sebulan 1.200.000-an, 1.184.000. Itu nggak ada DP-nya. Tipenya tipe 36, itu 2 kamar, ya. Tingkat apa enggak? Tingkat, kalau di tingkat dewek. Dari sononya kagak, ya. Itu luas tanah tuh lumayan, dari 60 meter. Di sini perumahannya, nih yang kita tempatin ini. Jadi kalau situ beli, udah jelas tanah barokah. Kenapa? Sudah didikirin sama jamaah sendiri. Jadi yang minat-minat besok siapin fotokopi KTP. Fotokopi KTP siapin, sama nomor handphone. Dan nanti saya buka pendaftarannya di situ. Ini saya mau daftar nih, gitu. Yang penting situ nggak punya masalah dengan bank, ya. Artinya namanya tuh masih bagus di bank, tidak di backlist. Jamaah saya yakin lah nggak di backlist namanya ini. Kenapa? Oh, bank ya orang percaya masih itu. Bagaimana mau backlist? Betul apa enggak? Yang di backlist mah yang punya utang 1 miliar, 2 miliar. Kita utang goceng yang ditagih mulu 4 hari sekali. Itu tenang-tenang aja. Minat apa enggak nih? Yang nggak punya rumah kapan lagi? Nanti kan dekat dengan pondok, hadirin. Betul apa enggak? Nanti ini nyambung dari sini tuh letter U nyambung ke sono. Nanti sisanya tuh buat orang-orang luar. Ini cuman 200 unit doang. Jadi yang buat jamaah cuman 200. Jadi kalau situ ketinggalan nggak bisa lagi. Nanti masuk ke jalur umum, bukan jalur khusus buat jamaah. Ini antara saya dengan Pak Agus. Pak Agus bilang ini buat jamaah aja pakai. Saya siapin 200 unit. Jadi 200 unit itu khusus buat jamaah. Nanti di situ dikelola juga. Pokoknya enak dan tertinggal di situ. Yang penting bayarnya rajin. Tiap bulan jangan bayar pakai takdir. Awas lo ya. Bayar pakai takdir diusir dari rumahnya. Karena itu bukan urusan saya. Itu mah saya ingat loh ya. Itu bukan program saya. Itu bukan perumahan saya. Saya mah cuma menawarkan. Kalau jamaah ada yang minat daftar sampai 200, kita ajukan ke beliau langsung dibangun. Kalau jamaah nggak ada yang minat, berarti saya bilang juga nggak usah Pak Haji, bikin ke umum saja. Gitu jelas ya. Das nih, jangan salah pemahaman, tersangkanya saya bikin perumahan. Enggak. Udah cukup. Dan enak juga, jadi ada perumahan sini enak dah. Saya yakin enak ini. Jadi situ mau main-main gampang. Tinggal ngonclong bentaran di pondok udah bisa melaikan. Betul apa enggak gitu? Apalagi kalau pondok nanti udah jadi. Wow, keren nanti. Lapangannya sudah ada, masjidnya ada, enak. Jadi udah nggak pusing-pusing. Situ mau pengajian dekat. Bener apa enggak itu? Mau ngapa-ngapain dekat. Mau ngutang jauh. Karena saya nggak nerima itu ya saat ini ya. Ini ada acara di mana? Ini di Cimuning. Saya mendingan buka-bukaan ya, biar nggak dianggap bohong. Saya gimana ya ngomongnya ya? Ini acara di Cibodong, di Kampung Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi. Cuma malamnya, Senin malam Selasa. Senin malam Selasa, saya diajak ke Brebes. Gitu. Tetapi, buat jamaah yang nggak berangkat ke Brebes, saya minta tolong buat ngadirin. Gimana? Bisa apa enggak? Yang nggak berangkat ke Brebes, yang mau berangkat, berangkatlah silakan ke Brebes. Saya ke Brebes sama Abah Yai. Nah, Abah Yai ada acara di Brebes. Otomatis saya pasti ikut beliau. Nah, ini acara sudah mundur 1 kali karena pertama bareng dengan Preto. Mundurlah Cibodong Senin malam Selasa. Nah, nanti Senin malam Selasa saya berangkat ke Brebes ngikut Abah Yai. Nanti saya nitip buat jamaah yang nggak berangkat ke Brebes, tolong dihadirin buat Senin malam Selasa seperti biasa. Nanti biar yang ini ngisi-ngisi. Gimana? Setuju nggak itu? Ya, bantulah hadirin. Karena prinsip saya kan seorang santri, betul apa enggak? Otomatis saya ngikut guru saya. Karena beliau bilang nanti ikut ke Brebes, siap. Nah, jamaah kan nggak ngikut ke Brebes semuanya. Emang pada ngikut? Hah? Yang enggak gitu kan? Yang enggak nanti bantu ngeraben di situ ya, Senin malam Selasa ya. Jangan situ umpamanya, oh ya itu bagus juga ke Brebes, gue mau kagak berangkat. Daripada di rumah lu bengong doang.
Betul apa enggak? Mendingan berangkat. Gimana? Paham nggak nih? Ya berangkat ke situ ya. Nanti yang ke Brebes silakan ke Brebes. Saya juga ke Brebes. Nanti datanglah situ. Sarani Dharma ya datang. Ki Abbas ya datang. Karena beliau kan nggak berangkat. Ustadzul Haq juga datang. Seperti biasa aja. Saya mohon seperti itu ya jamaah ya. Jadi kasihan juga ini. Udah mundur sebab acaranya ini sampai masa mau mundur lagi baik. Karena acaranya udah mundur 1 kali. Ini Senin malam Selasa. Ini Senin malam Selasa di Cimuning. Itu aja pengumumannya. Semoga acaranya dibarokahi oleh Allah. Yang penting kan barokahnya hadirin. Saya datang umpamanya, saya datang ya, saya melawan guru saya itu nggak bakal barokah. Saya nggak datang, saya ngikutin ke guru saya, itu bahkan bisa acara jadi barokah. Gitu sebenarnya, jangan pakai situ. Oke, kalau udah nerima jadwal kok makin ikut ke sono. Sam'an wa ta'atan. Seharusnya situ punya kebanggaan. Kalau umpama mengundang saya, tiba-tiba saya diajak oleh guru saya nggak berangkat, situ harusnya bersyukur. Alhamdulillah nggak salah saya milih kiai. Kenapa? Kiai saya ternyata nurut sama gurunya. Begitu harusnya. Jangan punya kiai yang kagak nurut malah senang. Wah ini baru kiai gua nih, gurunya acara dia acara lagi, mata lu bejat. Bukan begitu. Bela-belain, enggak hadirin. Betul apa enggak? Harusnya bangga. Alhamdulillah nggak salah saya milih imam. Kenapa? Kemarin-kemarin saya nyari imam, sekarang ketemu juga. Dia biar acaranya dia, biar janji sama orang, dia rela dibenci sama orang, yang penting nurut sama gurunya. Itu baru sam'an wa ta'atan. Itu kunci sukses di dalam itu kunci sukses dalam berguru. Sam'an wa ta'atan. Ikutin dauhnya guru. Yuk ikutin semua bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi syekhina Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Sayyidina Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. Li abi astaghfirullahaladzim. Li abi wa ummi 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 astaghfirullahaladzim. Li abi astaghfirullahaladzim. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. Li ustadi astaghfirullah. Li ustadi astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim. Li ustaji astaghfirullahaladzim. Li ustaji astaghfirullahaladzim. Lil muslimin wal muslimat. 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 Astaghfirullahaladzim. Lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah. Lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim. 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 Lil mu'minin al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Astaghfirullah.
وأتوب إليه أستغفر الله اللازم 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 وأتوب إليه إنه غفار أستغفر الله اللازم إنه كان غفار أستغفر الله اللازم إنه كان غفار أستغفر الله اللازم إنه كان غفار أستغفر الله اللازم إنه kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. As-salatu wassalamu Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya 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 Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu Muhammad, sallallahu ala 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 Muhammad. ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya
mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya kafiyo ya ghaniyu ya fatahu ya razak ya kabir ya ghani ya fatah ya razak ya kabir ya ghani ya fatahu ya razak ya kafi ya ghani ya fatah ya razak ya kafi ya ghani ya fatah ya razak ya kafi ya ghani ya fatah ya razak Rabbi asir wala tu'asir Rabbi asir wala tu'asir Rabbi asir wala tu'asir Rabbi tagmim bil khairi Rabbi asir wala tu'asir Rabbi asir wala tu'asir Rabbi asir wala tu'asir Rabbi tagmim bil khairi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah hayyu ya qayyum ya Allah hayyu ya qayyum ya Allah ya 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 hayyu ya qayyum amin ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim amin ya rabbal alamin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amin ya rabbal alamin ala bahri syafa'a sayyidina habibina syafi'ina nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wa ashabihi sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, sayyidina Ali radhiyallahu an bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khususon ila hadrati Nabi Allah Hidir Nabi Allah Ilyas alaihi wasallam wa summa khususon ila turuhi silsilah Naqsabandiyah Sayyidina Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa azwajihi wa muridi wa muhibbi sumaruhi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa Syekh Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekh Abdul Hasan Asadi wa Sasarani radhiyallahu an khususon idatul ruhi Habib Abu Bakar bin Salim Habib Salim bin Jindan Habib Husain bin Abu Bakar Adi Zuhar Batang Jamil Habaib wa ila ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa Jamil minal anbiya ursalin wassuhada wassolihin wal ulamal aminin wal malaikatul muqarrabin sayyidina wa malaikat Jibril wa Mikail Israfil Jibril malaikat jasmani malaikat rohani malaikat rahmat malaikat istiqomah malaikat hafadhah malaikat hamba ars bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khususan ila turruhi jami'il auliyail wali adim Sunan Wali Songo. Jadi Sunan Kalijogo itu berhasil berguru kepada Sunan Bonang karena sam'an wato atan, disuruh nunggu tongkat mau. Dan Nabi Musa itu gagal dalam berguru kepada Nabi Khidir karena kurang sam'an wato atan. Makanya ususon jamil auliyail wali adim Sunan Wali Songo, semoga barokahnya Allah ciprati kepada kita semuanya. Wasumma ususon terruhi Syekhina Kemad Khalil Ngabdulatif Bangkalan Abu Samsudin Batu Ampar yang berkiriman huri Batu Ampar bujuk lantong bujuk tumpeng bujuk kasambe bujuk cal bujuk aing mata bendera saut Ratu Semenep Sayyidi Subtanggo bujuk Madura ke Jedin Kebun Nangka Kilas Dukuluk ke Masjid Tabata ke Hamid Banyuanyar ke Bakir Banyuanyar ke Bedabin Banyuanyar ke Mukhlis Batu Ampar Jamiil Kiai Preceng ke Batu Ampar wa ila ruhi Sultan Hasanuddin Banten Syekh Imam Nai Banten Syekh Maulana Yusuf Banten Syekh Abdul Muhyi Pamijan Jawa Barat Syekh Koro Kerawang ke Nur Ali Bekasi ke Johari Ceger ke Nawawi Ceger ke Abdul Fatah ke Mukhlis wa ila ruhi Syekhina Ye Hamid bin ke Abdullah Pasuruan ke Hasim As'ari Jombang ke Mosaim Romli Jombang ke Ralmi Tamyi Jombang Gusmi wa Gus Od ke Hafid Nogosare ke Umar Beringin ke Osan Super Beringin ke Hanan Tanggul ke Mukhlas Bedadu ke Son Haji Baka bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal khususan ila turruhi wa summa khususan ila turruhi ke Sidik Jember ke Mar Sidik Jember ke Mansur Sidik Jember ke Abdul Halim Sidik Jember Aba Usman Jember Haja Ummi Fatona Umi Robisa Umi Sofia Umi Farijia Nyai Tayyibah Aba Karto Aba Aziz Aba Bedui Aba Maktub wa ila ruhi ke Hasani Sidogiri ke Sidogiri ke Hasan Fergenggong ke Sen Genggong ke Taib Nyopote ke Juri Nyopote ke Abu Amar Pasuruan Gus Nasif Pasuruan ke Mustafa Lekau Pasuruan Mbak Marus Ali Lirboyo Kediri Mbak Maksum Lasem Gus Miwa Gus Ud wa ila ruhi bi barokati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim Banyuwangi ke Ahmad Syarif Slik Timur ke Zainab Nyi Juleha ke Khatib Curakates ke Besar Lo Ombok ke Soleh Puger
Habib Mukhdar Mudawasob Jara Syekhon Habib Muhammad Ketapang, Habib Hasim Babaki Kaliboto Jamil Habaib, wa ilar ruhi Syekhina Yemar Sidik Jember, ke Dodohiri Pasuruan, ke Akabah Sunahri Cikande Kerawang, ke Ahmad Daib Pacing Kerawang, Sekarun Bekasi, ke Mugeni Sukatani, Jami'il Aulia'il Wali Adim Ahli Badar, Ahli Hud, Ahli Baki, Ahli Ma'la Mekah wal Madinah fil Jawa wal Madura fi alam, ulama dan seluruh para wali-walinya Allah detik malam hari ini. Semoga dengan kuasa Allah, sebab cintanya Allah, barokah para wali-walinya Allah, karomah para wali-walinya Allah, wabil khusus barokah karomah Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Malam hari ini Allah ciprati kepada kita yang hadir ke tempat ini, dan sebab barokah hakikat imannya semoga diselamatkan oleh Allah, sebab barokah cintanya diselamatkan oleh Allah, yakinnya ditambahkan oleh Allah, dan sebab barokah pula yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang punya hutang ketemu jalan keluar lunas hutangnya, dan juga yang punya hajat kabul hajatnya, yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang barokah, yang punya penyakit disembuhkan dari sakitnya oleh Allah, yang punya usaha dilancarkan usahanya oleh Allah, yang kerja dinaikkan pangkat jabatannya oleh Allah, dan juga siapapun yang hadir duduk malam hari ini, apapun keinginannya dengan kuasa dan pertolongan Allah kabul maksud, amin, kabul hajat, amin, sukses semuanya dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Juga saya minta Fatihah buat Rahma ya, sedang sakit, dengan kuasa Allah dicabut penyakitnya, diganti dengan kesembuhan oleh Allah. Dan juga buat saudara Sujan, ini sedang sakit kejiwaannya, dengan kuasa dan pertolongan Allah disembuhkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Jadi sangat mudah bagi Allah buat menyembuhkan dari penyakitnya. Betul? Kemarin saya bilang malam Sabtu kemarin, dzikir manakib adalah terapi. Betul apa enggak? Bagi segala macam penyakitnya. Itu sudah terbukti hadirin. Ada jamaah itu namanya Ucup, itu punya penyakit hepatitis C. Dan alhamdulillah hanya diikutin manakib aja, manakib kemana-mana tuh manakib. Alhamdulillah sekarang tuh malahan sembuh total, dan setiap hari tuh bantu dia mubarok. Mudah-mudahan jamaah juga yang lain sembuh semuanya. Ya, apapun nama jenis penyakitnya terserahlah. Yang penting sembuh, kesembuhannya datang dari Allah. Betul? Kalau jasmaninya sehat, mungkin yang punya penyakit ekonomi semoga disembuhkan penyakit ekonominya oleh Allah. Penyakit rumah tangganya disembuhkan juga oleh Allah. Allahumma, apapun jenis penyakit ya, penyakit hati, penyakit ekonomi, penyakit rumah tangga, penyakit jasmani, semuanya dengan kuasa dan pertolongan Allah. Sebab barokah, barokah kedua orang tua, barokah guru besar kita Bayi Junaidi Al-Baghdadi, barokah keramat Syabdul Qadir Al-Jailani, sebab syafaat baginda Rasulullah, sebab izin dan ridhonya Allah, semua penyakit disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makanya hidup ini kalau kurang kembali kepada Allah, maka akan terganggu kejiwaannya. Betul apa enggak? Karena zaman sekarang ini kebutuhan sangat luar biasa, persaingan hidup sangat luar biasa. Kalau kurang kita mengembalikan semuanya kepada Allah, oleng hadirin. Betul apa enggak? Oleng. Makanya yuk belajar terus-menerus mengembalikan. Hidup adalah ketentuan Allah, hidup adalah takdir Allah, begini dan begitu adalah ketentuan Allah. Keinginan mah ada, kalau Allah belum mewujudkan sudah jalani saja. Betul apa enggak? Jangan sampai bertentangan, khawatir nanti sudah usahanya hancur, kehidupannya miskin, kejiwaannya terganggu. Naudzubillah. Makanya buat jamaah-jamaah, semoga semuanya diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah. Rumusnya tenang cuma satu, zikir kepada Allah. Tanpa zikir gak mungkin orang hidup bisa tenang.
Harta boleh banyak, pangkat boleh tinggi ya, boleh kecukupan, tapi tanpa zikir tidak mungkin ada ketenangan di dalam hidup. Gak mungkin ada ketenangan di dalam hidup, gak mungkin ada ketenangan di dalam hati. Karena memang rumusnya satu, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir hati akan tenang. Kalau hati tenang, penyakit akan menghilang. Amin. Allahumma. Kalau penyakit tenang, rumah tangga akan tentrem. Kalau penyakit tenang, nanti masa depan juga akan bagus. Anak-anak kita masa depannya juga akan bagus. Kalau rumah tangga sudah tengkaran tiap hari, maka jangan berharap anakmu akan masa depannya bagus. Karena tanpa kita sadari, kita mengajarkan hal-hal jelek kepada anak kita. Makanya kalau punya permasalahan dengan istri atau dengan suami, jangan sampai terjadi pertengkaran di depan anak. Jangan sampai. Ya mudah-mudahan saya dan jamaah terlindungi dari itu semuanya. Amin. Juga minta Fatihah ya buat yang ditulis di sini semuanya. Semoga kabul maksud. Amin. Kabul hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Juga saya minta Fatihah lagi buat seluruh warga sini yang jamaah lewatin ya, rumah-rumah yang jamaah lewatin semoga barokah semuanya. Tanah-tanah yang diinjak oleh jamaah barokah. Barokah rumah tangganya, barokah usahanya, barokah hajatnya, barokah usianya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Air yang dibawa juga sama dijadikan air obat oleh Allah. Obat buat apa saja ya. Ya, obat buat usahanya, pokoknya ciprati ke barang dagangannya. Bismillah, yang yakin kepada Allah dilancarkan oleh Allah. Minumin buat anak turunannya, semoga dijadikan anak yang bermanfaat. Amin. Kalau dia sekolah dicerdaskan akal pikirannya. Yang mau nyari kerja diberikan pekerjaan yang barokah. Air semua yang dibawa sudah ada barokah istighfar, barokah dzikir, barokah Fatihah, barokah selawat, semuanya. Air yang dibawa semua jadi air obat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Li sahibil hajat ana wa antum. Takdi hajatina semuanya nunduk langsung minta ke Allah. Bi barakati wa karamati Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidnillah waridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ilahi ilmuka kafin an su'alin ikfini bihaqqil fatihati su'alan wa karomika kafin anil maqali akrimni bihaqqil fatihati maqalan wa hasil ma fi domiri ibadallah rijalallah Sunnah li ajlillah wa kunu awnan lillah asanah di fadlillah allaka fi salatullah allaka fi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah wa ya aghdab wa ya anjab wa ya sahdad wa ya ahbab wa antum ya ulil albab da'ala wansuru lillah allaka fi salatullah allaka fi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah sa'alnakum wal zulfara zawnakum wa fi amrin qasadnakum wa suru azmakum lillah allaka fi salatullah allaka fi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah ya Rabbi bisadati dahaqaq li syarati asadati bisyarati wa yasbu waqduna lillah allaka fi salatullah allaka fi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah bikasbil husbi al aini wa rufil baini min baini wa dhumsil ghaibi wal aini bin nuril wajhi ya Allah allaka fi salatullah allaka fi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah bil barakah wal karamah syaddal qadir wali yallah bi syafaat Nabi Muhammad bi'idznillah wa ridallah amin amin amin
amin amin amin amin amin amin amin amin amin ya Allah rabbal alamin. Ini alhamdulillah nih Bu Haji Parmin udah ikut ngaji lagi tuh. Yang dulu sering kita doain ya. Itu dioperasi kepalanya tuh dibelek hadirin. Betul apa enggak? Tuh masih bisa sehat lagi. Itulah pertolongan dari Allah. Dia tuh berani. Kalau bicara sodako paling berani. Dulu kita nggak punya sound system. Nih sound system nih dari beliau ini. Jadi datang ke rumah saya, ini bah ada uang 30 juta atau bikin sound system, jangan nyewa-nyewa lagi. Makanya dibela oleh Allah. Padahal Pak Haji itu cerita sama saya, ini kata dokter nggak bisa normal. Itu masih bisa normal kok. Betul apa enggak? Masih bisa ngaji lagi seperti biasa. Inilah wujud pertolongan Allah. Maka udah nggak usah ada ragu-ragu lah. Betul apa enggak? Nggak usah ada ragu-ragu. Kalau mau yakin, udah yakinin sekalian. Terserah orang mau ngomong apa, biarin aja, bebas-bebas aja. Itu hak mereka buat ngomong. Betul apa enggak? Pengajian kita mau dibilang apa ya terserah, itu hak mereka buat ngomong. Kita juga punya hak buat istiqomah, kita juga punya hak buat yakin kepada Allah. Itu harusnya. Maka saya minta Fatihah buat semua yang hadir malam hari ini, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang sedang bangun rumah dilancarkan oleh Allah. Ya, apapun yang bikin bangun-bangunan, entah bangunan kontrakan, rumah, bangun apa aja, semoga semuanya dilancarkan oleh Allah. Bahan-bahannya dimudahkan semuanya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nawaitu takarban Abdul Dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha Illallah, Allah, illallah, la ilaha illallah. ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulana ya Maulana ya Sami doana bihormat Nabi Muhammad la taqdo rojana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narju bil barakah wal karamat Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Allahumma ya Allah bi barakati ustadina. Allahumma ya Allah bi barakati Syekhina Bayi Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma ya Allah bi barakati karamati sultanin aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Allahumma ya Allah wa bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi idnillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglufun fantasir wajbur qalbanan munkasir wajma' samnanan mudasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfina ya kafi an abdukal muftaqir kafa bilai nasira inna syirka ladulman adim wa mal yurdul manil ibad faquti adabir kamil ladina dolamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma nawir qulubana binurihi hidayatuka kamar terardu bisa misika abadan abada ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslimin hikmi bis solihin. Wa huwa rauful ladhi biyadihi kulli asir. Wa qul jal haq wajahakul batil innal batil lakana zahuqah walal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin waladud dhalimina illa khusyara innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma sallimna jama manaqib, salimna imam-imam manaqib, salimna keluarga besar Al-Baghdadi, salimna keluarga besar jamaah manaqib, salimna ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam hari ini, selamatkan dari segala macam jenis penyakit, selamatkan dari segala macam bala, salimna, selamatkan semua ya Allah, keluarganya, pribadinya, anak dan keturunannya, semuanya selamatkan. Dan hanya Engkau yang bisa memberikan selamat ya Allah. Angkat semua derajat semua yang hadir malam hari ini, derajat anaknya, derajat keturunannya, angkat semua ya Allah. Jika yang tua-tua sudah Engkau berikan ketentuan menjadi orang susah, tolong ya Allah, anak turunannya muliakanlah. Semua yang hadir malam hari ini berharap sama harapan kami, ingin selamat dunia, selamat akhirat. Harapan orang tua semua sama, kepingin melihat anak dan keturunannya hidup rukun bahagia. Semua anak juga punya harapan sama ya Allah, kepingin bisa menjadi anak yang bisa menyenangkan kedua orang tua. Sebagai rakyat juga sama keinginannya, membanggakan bangsa dan negara. Maka semua yang hadir malam hari ini, kami semua berserah diri kepada Engkau ya Allah. Karena kami yakin tidak ada yang bisa membela kami, tidak ada yang bisa mencukupi kami, tidak ada yang bisa memenuhi harapan kami, melainkan hanya Engkau saja ya Allah. Maka demi kuasa-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Penyayang, Engkau tahu semua isi hati yang hadir malam hari ini, karena Engkau alim membidati sudur. Engkau tahu apa yang ada di balik dada kami masing-masing. Kabulkanlah hajatnya ya Allah, kabulkanlah harapannya ya Allah, kabulkanlah keinginannya ya Rabbi. Jika Engkau sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Engkau sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Hari ini hidup dalam kesusahan, hari ini hidup dalam penderitaan. Jika Engkau berkehendak malam hari ini, besok Engkau muliakan, besok Engkau jayakan, besok Engkau kayakan, mudah bagi Engkau ya Allah. Yang sakit-sakit hari ini, besok Engkau sembuhkan, mudah bagi Engkau ya Allah. Maka demi kuasa-Mu ya Allah, sebab barokah
barokah kedua orang tua kami, barokah guru-guru kami, barokah Habaya Junaidi Al-Baghdadi, barokah keramat Syabdul Qadir Al-Jailani, sebab syafaat baginda Rasul kekasihmu ya Allah, sebab izin dan ridhamu semua yang hadir malam hari ini selamat. Selamat orangnya, selamat rumah tangganya, selamat dari penyakitnya, selamat dari hajatnya, selamat semuanya. Salimna bangsa kami Indonesia, salimna min afatid dunya wal akhirah wa min fitatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa fawidu amri Allah innallaha basyirum bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ya jal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmati nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang dan lebihnya untuk bagus ucapkan ribuan terima kasih. Sengaja saya percepat karena besok akbaran di Al-Baghdadi ya. Semoga semuanya ditambahkan sehat panjang umur. Tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali membawa barokah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cecap di jidat itu ya.